Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita berjumpa kembali dalam kajian Ulumul Hadis dan bisa dilihat halaman 107 di dalam buku Ilmu Hadis, masalah hadis dari masa ke masa. Sekarang bagian cek ya berikutnya. Jadi kelanjutan dari bahasan yang lalu. Dan ternyata kalau kita perhatikan periode kedua atau periode kedua ketiga atau akhir abad pertama Hijriyah, boleh dikatakan bahwa zaman Umar bin Khattab itu sudah ada gagasan dan pelaksanaannya ternyata pada zaman Umar berikutnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Nah, mulai dari tahun itulah sejak Umar bin Abdul Aziz gencar pembukuan hadis. Jadi pembukuan hadis secara resmi atau secara formal merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena instruksi beliau kepada seluruh gubernur untuk mengkaji, mengumpulkan, dan membukukannya di setiap provinsi. Dan alhamdulillah memang berhasil gagasan tersebut karena di berbagai daerah bermunculan para ahli hadis. Dan dengan bermunculan itu juga bukan berarti tidak ada kendala. Tentu saja kendalanya ada, terutama karena gencar pembukuan hadis di abad kedua ini, tidak sedikit orang yang ambisi untuk mendapatkan hadis itu. Kadang-kadang penyeleksiannya kurang begitu ketat. Alhamdulillah pada dinasti berikutnya, yaitu pada tahun 132 Hijriah, 750 Masehi, kan dinasti Umayyah atau Bani Umayyah itu jatuh ke tangan Bani Abbas, yang pada saat itu Bani Abbas dipimpin oleh Abdullah As-Safah, sehingga berdirilah Daulah Abbasiyah. Di dinasti Muawiyah itu jatuh ke Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ialah sejarah tentang pemerintahan yang dipimpin oleh keturunan Abbas. Abbasiyah itu diambil dari nama paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu jatuh dinasti Abbas pada zaman Abbasiyah ini ke Bani Hashim. Jadi kalau kita perhatikan urutan pemerintahan, Rasulullah SAW wafat, itu kan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar, selanjutnya Umar, kemudian Utsman. Itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman termasuk keturunan Umayyah. Lalu jatuh kepada Ali, itu keturunan Bani Hashim, yang satu rentetan atau satu dinasti atau satu marga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak lama kemudian, setelah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kepada Muawiyah, maka Bani Umayyah berkuasa lagi sejak Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Bani Umayyah sampai tahun 132. Dan tahun 132 Bani Umayyah jatuh, maka diambil alih oleh Abdullah As-Safah, keturunan Abbas, sehingga dia mendirikan
dinasti Abbasiyah. Jadi kembali ke Bani Hashim. Dan ternyata di Bani Hashim ini pembukuan hadis berlanjut. Jadi walaupun gagasan pertamanya dari Bani Umayyah, baik Umar bin Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz, pembukuan hadis itu berlanjut di Bani Abbas. Justru di Bani Abbas inilah boleh dikatakan kemajuan dengan pesat, bukan hanya dalam hadis, tapi juga ilmu hadisnya. Di tahun 132, 750 Masehi, sampai 656 ini dinasti Abbasiyah. Karena rentang sejarahnya cukup panjang, maka para ahli membaginya kepada beberapa periode. Periode pertama adalah 132 Hijriah hingga 232, itu di bawah kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah secara penuh. Yang berkuasa Abbasiyah secara penuh. Kemudian periode 232 Hijriah hingga 590, kekhalifahan Abbasiyah ini di bawah kekuatan lain. Kalaupun namanya Bani Abbas, Abbasiyah, tapi kekuatannya bukan hanya di bawah putra atau keturunan Abbas. Dan periode ketiga, yaitu 590 sampai 656, ini sebagian di bawah kekhilafan Abbasiyah, tapi itu hanya sekitar Baghdad. Dan sebagiannya menggunakan sistem lain. Jadi secara ringkas periodisasi itu bisa kita lihat. Ini periode pertama, ya, 132 sampai 232. Ini kekuasaan penuh. Kemudian periode keduanya adalah kekuasaan banyak dipegang oleh orang Turki, Bani Buai dan Bani Saljuk. Kemudian periode berikutnya kekuasaan dipegang kembali oleh Abbasiyah secara penuh, tapi tidak semua kawasan Islam, melainkan hanya Baghdad dan sekitarnya. Dan banyak kawasan yang memerdekakan diri dan berpisah dari kekuasaan Abbasiyah. Ada ulama juga yang membagi periode Abbasiyah ini kepada beberapa dinasti atau beberapa periode. Ada yang membagi periode pertama tadi, yaitu periode pemerintahan di bawah pengaruh Persia. Kemudian periode berikutnya kedua, 232 sampai 334, itu disebut masa kekuasaan bawah pengaruh Turki. Kemudian periode ketiga, tahun 334, 447, itu di bawah kekuasaan dinasti Buai. Masa khilafah Abbasiyah di bawah pengaruh Persia II. Lalu periode keempat, 447 sampai 590, masa kekuasaan Bani Saljuk. Dan itu disebut khilafah Abbasiyah di bawah pengaruh Turki II. Kemudian periode kelima, tahun 590 sampai 656, Daulah Abbasiyah bebas dari pengaruh lain, tapi pemerintahan yang efektif hanya di Baghdad. Nah ini menurut periode-periode ulama lain, ahli sejarah. Dan ternyata pengaruh terhadap hadis Bani Abbasiyah ini besar sekali. Jadi sistemnya, karena ada kekuasaan yang digunakan khusus konsentrasi pada urusan syariah. Jadi sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah ini.
Ya tidak hanya urusan politik, tapi urusan ilmu, urusan keagamaan, urusan kemajuan demikian pesat sejak abad kedua hingga abad ke-6 itu. Yang kalau kita urutkan para penguasanya bisa dilihat dalam bahasan saya di buku tersebut. Lalu Al-Hadis pada abad ketiga, jadi abad kedua tadi perkembangan metode dan ulumul hadis, yaitu yang disponsori oleh Ibnu Ruhaweh dan dilanjutkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu nyambung ke abad ketiga. Gencarnya penulisan hadis pada abad kedua memunculkan pula usaha yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kepalsuan dalam hadis. Maka gencarlah Ibnu Ruhaweh yang dilanjutkan oleh Imam Bukhari berusaha keras pada saat itu menjaga kemurnian syariat Islam. Pada abad inilah muncul ulama yang berkonsentrasi menyeleksi hadis. Oleh karena itu, abad ini dikenal dengan asrut tajrid wat tashih wat tankih. Masa penyaringan, penyeleksian, pemilihan, dan pelengkapan hadis. Perintis usaha ini adalah oleh Ibnu Ruhaweh atau Ishaq bin Ruhaweh yang disempurnakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan di abad ketiga ini cukup banyak kitab-kitab hadis yang terbit. Seperti Musnad Asy-Syafi'i, kemudian Sulaiman bin Daud At-Tayalisi, terus Abdul Rajak, Al-Baghawi, Al-Humaidi, Parasani, Ahmad bin Hambal yang wafat 241. Jadi Ibnu Hambal atau Ahmad bin Hambal selain ahli dalam fikih, dia juga ahli dalam hadis. Sehingga kitabnya cukup berpengaruh bahkan sampai sekarang ya. Lalu Ad-Darimi, kemudian tadi Muhammad Ismail Al-Bukhari itu wafat 256. Kemudian dilanjutkan Muslim wafat 261, Abu Dawud wafat 275, dan Muhammad bin Zaid Ibnu Majah dan Abu Isa At-Tirmidzi. Dan itulah gencar pada abad ke-3 Hijriah yang demikian pesat periode pembukuan hadis. Sedangkan pimpinan Abbasiyah yang bertepatan dengan perkembangan tadi, inilah Abu Ishaq, Muhammad Mu'tasim, kemudian Abu Ja'far, dan semua khalifah yang ini mendukung kepada perkembangan hadis. Jadi urusan hadis para ulama yang gencar, sedangkan urusan pemerintahan para penguasa. Kemudian klasifikasi hadis di abad ini. Jadi kalau pada periode pertama, abad pertama belum kelihatan klasifikasinya, tapi pada abad kedua, ketiga ini nampak klasifikasinya. Pada periode ini hadis diseleksi hingga terpisah antara hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Walau masih disadari terdapat hadis yang dianggap sahih oleh satu ulama, dianggap dhaif oleh ulama lain. Tapi setidaknya memberikan kemudahan untuk menyelidiki keabsahan hadis. Di samping itu terdapat pula kumpulan hadis sahih yang mayoritas ulama meyakininya sebagai kitab hadis terpercaya, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Hal ini bukan berarti hadis yang tidak tercantum dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu tidak sahih. Hanya yang tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu diyakini oleh mayoritas ulama sebagai hadis sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena bisa dipertanggungjawabkan sehingga sampai saat ini diakui. Ada memang usaha-usaha yang melemahkan Sahih Bukhari dan Muslim, tapi usaha tersebut mentok karena bisa dipertahankan oleh ulama lain secara ilmiah. Berikutnya adalah Al-Hadis periode abad ke-4 hingga ke-6. Masa pembersihan hadis pada abad ini berlangsung sebagai lebih gencar. Jadi pada abad ini berlangsung masa pembersihan hadis dari yang kurang sahih dan penyusunan secara sistematis berlangsung hingga kejatuhan dinasti Abbasiyah. Sedangkan masa penyusunan kitab hadis berdasar sanad, penyusunnya berakhir pada pertengahan abad ke-5. Abad ke-5 Hijriah. Setelah berakhirnya abad ke-5, tidak terdapat kitab hadis dengan menggunakan sanad sendiri. Jadi menggunakan kutipan-kutipan. Jadi kalau kitab hadis yang berdasar isnad sendiri atau istilahnya al-masadir al-asliyah itu berakhir pada abad ke-5. Jadi selanjutnya mah bukan al-masadir asliyah tapi ghair asli. Sedangkan kitab hadis yang disusun pada periode ini 4 sampai ke-6 itu seperti Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i yang masuk ke Kutubus Sittah. Kemudian Muhammad bin Ali Musnad Abi Ya'la, Muhammad bin Harun Musnad Ru'yani, kemudian Muhammad bin Ishaq Al-Huzaimah Sahih Ibnu Huzaimah, dan Ya'qub Musnad Al-Abi Awana. Dan masih banyak lagi. Tidak perlu saya sebut satu persatu ya. Dan ini berakhir pada tahun 458. Yaitu Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi dengan kitab bernama Sunan Al-Baihaqi, baik As-Sugro maupun Al-Kubro. Nah, di akhir abad ke-5 bermunculanlah kitab syarah. Jadi bukan kitab masadir asliyah lagi, bukan kitab hadis yang bersumber pada sanad sendiri, tapi itu syarah atau kumpulan. Nah, di akhir abad ini, kitab syarah hadis yang mengkaji isinya juga banyak disusun oleh para ulama, kitab Al-Jami dengan berbagai metode. Sedangkan kitab hadis yang berdasar sanad sendiri sejak akhir abad 5 tidak ada lagi. Oleh karena itu, di abad ini dan seterusnya banyak kitab al-masadir ghair asli atau kutipan hadis terdahulu. Jadi, hanya merupakan kumpulan dari yang sudah ada. Dan memang berkaitan dengan kepemimpinan Abbasiyah abad ketiga hingga akhir dinasti ini. Setelah jatuhnya Abbasiyah, maka hadis menjadi periode mutaakhirin. Bukan karena dinasti Abbasiyahnya jatuh, tapi pola pikir setelah jatuhnya dinasti, maka para ulama kan semakin memiliki kebebasan untuk mengkaji, untuk menyampaikan pandangannya.
Beda kan kalau sistem dinasti itu ada pengaruh pada sarah. Maka selama Bani Umayyah dilanjutkan Bani Abbas atau Abbasiyah, tidak begitu banyak sarah penjelasan, tetapi itu kumpulan-kumpulan hadis sejak sanad masing-masing. Tapi kalau setelah berakhirnya dinasti, maka para ulama itu memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Dan tafsir terhadap hadis ini disebut syarah. Disinilah al-hadis periode ulama mutaakhirin. Para berikutnya ulama fokuskan pada pembahasan hadis dari berbagai sudut. Di abad ini ulama hadis tidak lagi hanya sebagai pengumpul dan penulis, tapi juga pengkaji, peneliti, dan pembahas. Penelitian hadis tidak hanya dari sudut otentisitas atau keotentikan, tapi juga validitas, penerapan atau implikasi pada segala aspek kehidupan. Sejak berakhirnya abad ke-5 Hijriah, berakhir pula mata rantai sanad. Oleh karena itu, abad mutakhir itu tugas ulama bukan mencari hadis dari orang per orang, tapi lebih terfokus pada pengkajian, penelitian, pembahasan. Dan di sini metode yang digunakan oleh para ulama ada dikenal dengan tausik, kemudian tashih, tahlil, takwil, dan tatbik. Tausik itu adalah penelusuran, otentisitas. Jadi otentisitasnya bukan lagi menelusuri dari guru-guru, tapi yang ada di dalam buku itu. Siapa saja riwayatnya, kemudian diteliti, kapan wafatnya, kapan lahirnya, kapan bertemu. Kemudian tasih, penelitian tentang keabsahan dan validitas hadis. Sahih atau tidak, bisa diamalkan, atau sudah mansuh. Kemudian tahlil, yaitu dianalisis makna hadis dengan menggunakan ilmu syarah. Mencari makna yang lebih luas. Menelaah berbagai syarah, baik historis, analisis, tekstual maupun kontekstual. Sini tahlil, jadi menguraikan hadis secara jelas, mengutip berbagai ulama dan juga dengan menggunakan kemampuan penelitian masing-masing. Kemudian takwil, mencari makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Jadi makna apa yang bisa diambil dari hadis tersebut, baik yang hakiki maupun yang majazi. Lalu terakhir itu tatbik, yaitu mencari implikasi hadis untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan munculkan teori-teori baru. Nah, metode inilah berkembang sampai akhir zaman. Dan mungkin semakin lama ulama-ulama semakin mutakhir keilmuannya, semakin nampak kebenaran al-hadis tersebut. Semakin nampak kebenaran al-hadis itu, semakin yakin kaum muslimin akan kebenarannya. Jadi sekarang ini tausik, tashih, tahlil, takwil, dan tatbik sudah lebih modern. Mungkin kalau dulu tausik itu kan harus membuka kitab, buku-bukunya terus setumpuk di rumah ini. Kalau sekarang kan menggunakan komputer, menggunakan alat-alat yang lain, ya tashih juga. Jadi sudah tidak memerlukan penelitian membuka buku secara langsung, tapi bisa mengkaji dari berbagai analisis. Tapi 5 metode atau 5 langkah ini akan terus berkembang hingga masa-masa yang akan datang.
Dan yang saya sampaikan saat ini adalah berkaitan dengan sejarah, ya, di ahli hadis periode ulama mutaakhirin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya kira dianggap cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.